Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang bank dan fungsi bank. Di sini saya sendiri Mutiara Putri, terus ada teman saya Dwi Milinia, terus ada Dimas Aprilianto, ada Ma'ruf Hidayat, terus ada Rima Arifatin, dan yang terakhir ada Fitra Nurrofika. Terus masih ada satu lagi yaitu Kris Setia. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Bank sendiri itu merupakan badan usaha yang menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dan di sini tujuan dari bank sendiri yaitu untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Maksudnya di sini adalah dengan bahasa yang enaknya ya, bahwa bank itu adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya itu ada simpan pinjam yang gunanya untuk supaya memperbaiki taraf hidup orang banyak. Nah, di sini ada banyak sih pengertian bank sendiri. Kalau misalnya menurut Simorangkir, ada bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Terus ada lagi pengertian bank. Di sini bank sendiri itu sudah banyak ya manfaatnya yang diterima oleh masyarakat. Bahkan sekarang ini bank itu menjadi salah satu hal yang terpenting bagi masyarakat, khususnya para pengusaha, khususnya para kayak perusahaan-perusahaan seperti itu. Biasanya itu dia itu menggunakan bank untuk simpan pinjam dalam kegiatannya. Apalagi kalau misalnya pengusaha itu biasanya dia melakukan pinjaman ke bank seperti itu untuk modal usahanya. Terus sejarah bank sendiri itu, perbankan di Indonesia itu tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu yang pertama kali ada yang namanya Bank de Javanship Bank yang didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian disusul dengan Bank Nederlands Indisch Escompo pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli hasil bumi dalam negeri. Terus disusul lain ada beberapa nama-nama bank, yaitu ada The Javanse Bank, The Postpor Bank, dan masih banyak lagi nama-nama bank. Terus di sini setelah itu pada tahun 1916 melalui surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1 M61 yaitu melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik perbankan. Yang di sini maka pada tahun 1960 sampai 1965 Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan keuangan. Tetapi pada tanggal 5 Juli 1965 atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando, akhirnya pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasi seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank, yaitu yang dinamakan Bank Indonesia. Hal ini itu para direktur bank-bank tersebut itu menyetujuinya karena ide dasarnya menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan moto Bank Borjang di bawah pemimpin besar revolusi. Jadi ini itu pada masanya Soekarno ya. Di sini masih dipelopori oleh Soekarno. Sehingga Bank Indonesia menjadi banyak-banyak jenis bank ya. Ada Bank Negara BNI Unit 1, ada Bank Koperasi Tani, terus ada Bank Ekstrim Indonesia, dan
ada lagi juga Bank Negara Indonesia Unit 2, dan masih banyak lagi. Baik, saya Fitran Rofika akan melanjutkan mengenai fungsi dan tujuan dari bank. Fungsi bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 3 memuat sebagai berikut. Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Fungsi bank secara spesifik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah agent of trust. Kegiatan perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika ada kepercayaan dari masyarakat. Jika masyarakat sudah percaya kepada bank, maka mereka tidak akan ragu untuk menitipkan dananya di bank. Rasa percaya masyarakat bahwa dana yang mereka titipkan di bank akan selalu aman dan dapat dicairkan kapan saja. Begitu juga sebaliknya, dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman berdasarkan kepercayaan dan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah agent of development. Dalam kegiatan perekonomian ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sektoril dan sektor moneter. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Aktivitas bank menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat membuka kesempatan bagi khalayak untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan aktivitas ekonomi lain yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Jika semua aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan memberikan dampak besar pada peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, agent of service. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga mempunyai jasa perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Seperti yang disebutkan di antaranya jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dari bank. Secara umum, tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Bank di Indonesia wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan demokrasi ekonomi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang syarat pendirian bank. Jadi mendirikan bank itu sudah diatur di pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 4. Yang di ayat 1 itu berbunyi, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Selanjutnya yang ada di pasal 2 itu tentang izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jadi di situ itu wajib memenuhi sekurang-kurangnya tentang yang pertama itu dari susunan organisasi, yang kedua permodalan, yang ketiga kepemilikan, keempat itu keahlian di bidang perbankan, dan yang terakhir kelayakan rencana kerja. Untuk di pasal 16 ayat 3, persyaratan dan tata cara perizinan bank itu sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Syarat umumnya itu sudah diatur di
tentang bank umum sudah diatur tanggal 12 Mei 1999 di pasal 3. Yang pertama itu bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Yang kedua, bank hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Yang ketiga, warga negara Indonesia bisa mendirikan bank dengan warga negara asing, namun itu secara kemitraan. Dan di pasal 4 mengatur tentang modal. Yang pertama itu modal mendirikan bank itu sekurang-kurangnya 3 triliun rupiah. Yang kedua, modal disetor bagi bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Yang ketiga, modal disetor berasal dari warga negara asing atau badan hukum asing. Dalam pasal 3, setinggi-tingginya 99% dari modal disetor di bank. Selanjutnya, persetujuan prinsip pada pasal 6. Jadi di sini ada rancangan akta pendirian badan hukum. Yang kedua ada data kepemilikan. Yang ketiga ada daftar calon komisaris dan direksi. Yang keempat itu ada organisasi. Yang kelima ada rencana kerja tahun pertama. Yang keenam bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal yang disetor. Yang terakhir itu ada surat pernyataan dari calon pemegang saham dan bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Nah, jenis-jenis bank sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jenis bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua adalah bank berdasarkan kepemilikannya. Yang ketiga, bank berdasarkan kegiatan devisa. Dan yang keempat, bank berdasarkan penentuan harga. Nah, yang pertama adalah bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, di sini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bank umum dan yang kedua adalah bank pengkreditan rakyat. Nah, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dan di bank umum ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Sedangkan di bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan konvensional atau secara konvensional atau syariah. Dan di bank ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Selanjutnya, bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, bank berdasarkan kepemilikannya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Yang ketiga, bank milik asing. Dan yang keempat adalah bank milik campuran. Nah, yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah ini adalah bank yang akte pendiriannya dan juga modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan merupakan milik pemerintah. Contohnya adalah Bank BNI, BRI, kemudian BTN dan juga Mandiri. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Nah, bank milik swasta nasional ini seluruh atau sebagian modalnya berasal dari swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya juga didirikan oleh pihak swasta, serta keuntungannya juga dimiliki atau diambil oleh pihak swasta tersebut. Misalnya adalah Bank Bukopin, Bank BCA dan juga Bank Danamon. Nah, yang ketiga adalah bank milik asing. Nah, bank milik asing ini adalah cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik itu bank milik swasta atau bank milik pemerintah asing. Dan bank ini adalah bank milik asing yang berada di negara lain. Contoh yang ada di Indonesia adalah Bank Hong Kong Bank.
dan juga ada American Express Bank. Kemudian yang keempat adalah bank milik campuran. Nah, bank milik campuran ini adalah bank yang dimiliki oleh pihak asing dan juga pihak swasta nasional. Yang kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya adalah Bank Finkonesia dan juga ada Inter-Pacific Bank. Terus yang ketiga adalah jenis bank berdasarkan devisa. Nah, jenis bank berdasarkan devisa ini dibagi menjadi dua. Ada bank devisa dan juga bank non devisa. Nah, bank devisa ini, yang pertama bank devisa ya. Nah, bank devisa ini adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri, pembukuan dan pembayaran letter of credit. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga transaksi di bank yang dilakukan bank ini hanya sebatas dalam negeri saja. Selanjutnya adalah jenis bank berdasarkan penentuan harganya. Nah, jenis bank berdasarkan penentuan harganya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bank berdasarkan prinsip konvensional dan yang ketiga adalah bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang bank berdasarkan prinsip konvensional adalah bank yang menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan kredit berdasarkan suku bunga tertentu. Kemudian bank berdasarkan prinsip konvensional ini menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu, seperti biaya administrasi, sewa iuran, dan lain-lain. Kemudian adalah bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, bank berdasarkan prinsip syariah ini adalah bank yang menentukan harga yang digunakan dengan cara bagi hasil. Jadi dia menerapkan sistem bagi hasil. Kemudian penyertaan modal, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Nah, bank berdasarkan prinsip syariah ini mengharamkan penggunaan harga produk dengan bunga tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan bank umum. Jadi seperti yang kita ketahui, kegiatan bank umum itu ada 3, yaitu yang pertama adalah menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana itu maksudnya adalah membeli dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan kepada masyarakat. Simpanan yang ditawarkan oleh bank sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah simpanan tabungan atau saving deposit. Saving deposit itu maksudnya adalah kita menyimpan uang di bank dengan persyaratan tertentu. Dan nanti saat kita menyimpan uang di bank itu, kita bisa memperoleh buku tabungan dan juga kartu ATM seperti ini. Nah, kartu ATM itu juga dibagi menjadi 2, ada yang buat junior dan juga untuk ATM biasa. Nah, perbedaannya adalah kalau ATM junior itu kita misal belum punya KTP itu kita tetap bisa buat tapi pakai KTM. Nah, kalau yang ATM biasa itu kita pakainya cara buatnya kita menyerahkan KTP. Keunggulan dari simpanan tabungan ini kita bisa mengambil uang kita kapanpun yang kita mau, asalkan ada mesin ATM ataupun bank. Kemudian simpanan yang kedua ada simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro itu adalah simpanan sebenarnya sama kayak simpanan tabungan, cuma perbedaannya simpanan giro ini tidak ada batasan limit yang jumlahnya cuma sedikit. Jadi kayak limitnya itu lebih gede gitu. Perbedaan lainnya, kalau ATM, kalau tabungan tadi kan kita dapat buku tabungan. Kalau simpanan giro ini kita dapat rekening koran. Jadi kayak sebenarnya sama, cuma beda bentuk aja. Kemudian di simpanan giro ini selain kita bisa mengambil uang melalui ATM, kita juga bisa
mengambil uang kita melalui cek atau biliet giro. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham apa itu cek dan biliet giro. Jadi saya akan menjelaskan juga. Kalau cek itu kita contoh aja ya biar lebih jelas. Kalau cek itu misal aku mau beli bahan bangunan. Nah, aku ngasih cek ke seseorang dengan jumlah misal total 10 juta gitu. Nah, nanti orang itu bisa mencairkan di bank dan dia akan mendapat uang cash. Kalau misal biliet giro, aku ngasih uang ke orang ini 10 juta. Cek ya, ngasih biliet giro ke orang ini 10 juta. Nah, itu nanti orang itu ke bank, tapi dia nggak dapat uang cash, cuma memindah namakan aja. Mindah namakan, ya. Kemudian yang ketiga ada simpanan deposito. Nah, simpanan deposito ini maksudnya adalah menyimpan uang tapi ada jangka waktunya. Contohnya, aku punya uang 10 juta, aku depositoin nih di bank. Nanti aku depositoin di bank dengan jangka waktu 1 tahun contohnya. Nah, nanti dalam waktu 1 tahun itu aku nggak bisa ngambil uang aku, jadi kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain uang aku sampai batas waktu yang ditentukan itu habis gitu. Jadi ya seperti itu, deposito itu berjangka. Kemudian kegiatan bank umum yang kedua itu ada menyalurkan dana atau lending. Nah, caranya berbeda dengan yang tadi, dengan yang funding. Kalau menyalurkan dana ini kita dalam bentuk kredit. Tapi sebelum bank memberikan kredit kepada nasabahnya, bank itu juga kayak menyeleksi mana sih yang benar-benar bakalan mau bayar balik atau mana sih yang orangnya susah bayar gitu. Jadi kayak harus disurvei dulu. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan itu ada banyak sekali. Yang pertama ada kredit investasi. Nah, ini tuh diberikan kepada orang yang ingin melakukan investasi. Kayak contohnya adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin. Kemudian yang kedua ada kredit modal kerja. Nah, kalau kredit modal kerja ini sama kayak yang investasi, cuma bedanya kalau yang investasi tadi kan itu untuk dikasih jangka waktu agak lama, 1 tahun gitu. Kalau yang modal kerja ini jangka waktunya di bawah 1 tahun. Nah, kemudian yang ketiga ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini diberikan untuk para pedagang, kayak misal mau membuka cabang atau mau memperluas usahanya gitu. Pokoknya bagaimana perdagangan itu bisa lebih lancar lagi. Kalau yang keempat itu ada kredit produktif. Kredit produktif itu berupa investasi atau modal kerja. Nanti itu kayak misal kita minjam uang ke bank. Nah, itu bagaimana caranya supaya uang itu tuh bisa muter, terus dia mendapatkan keuntungan lagi, kemudian bisa membayar uang utangnya ke bank. Kemudian ada kredit konsumtif. Nah, kredit konsumtif ini berbeda. Kalau yang tadi kan seputar kayak mau buka usaha, memperluas usaha. Kalau yang sekarang ini beda. Kredit konsumtif itu untuk kayak misal keperluan pribadi, misal tiba-tiba ada sesuatu hal yang mendesak sehingga kita harus meminjam uang dulu ke bank gitu. Kemudian ada kredit profesi. Nah, kredit profesi ini digunakan dan diberikan oleh bank ke tenaga profesional, kayak misal contoh dosen, pengacara, atau dokter. Misal kayak penagihannya itu per bulan atau pokoknya dalam tempo tertentu yang telah ditentukan, seperti itu. Jadi nanti kita belanja apapun gratis, tapi di akhir waktu kita bakal ditagih sesuai jumlah yang dibelanjakan oleh kita, dan itu nggak gratis ya, ada bunganya. Kemudian yang keenam ada bank notes. Itu adalah jasa penukaran valuta asing.
Dalam jual beli bank, notes bank menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Kemudian yang ketujuh ada bank garansi atau bank garansi. Itu adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Nah, jadi dengan adanya garansi ini, nasabah bisa melakukan kegiatannya dan bekerja sama dengan pihak lain, tapi ada garansinya gitu. Jadi kayak lebih aman gitu. Kemudian ada bank draft, merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. Kemudian selanjutnya ada letter of credit atau LC, merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan. Nah, ini berarti kayak sama dengan kartu kredit, cuma bedanya ini dilakukan untuk transaksi ekspor impor ya. Kemudian yang selanjutnya ada cek wisata atau traveler check. Traveler check merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek ini dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan, tempat makan, atau pokoknya di berbagai tempat yang ada relasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah menerima setoran. Jadi bank itu juga memberikan fasilitas yang bisa digunakan untuk menerima setoran. Kan misal pembayaran pajak bisa melalui bank, pembayaran telepon juga bisa melalui bank. Kemudian pembayaran air, listrik, bahkan uang kuliah dan uang SPP sekolah itu bisa melalui bank semuanya. Misal pembayaran pajak bisa melalui bank, pembayaran telepon juga bisa melalui bank. Kemudian pembayaran air, listrik, bahkan uang kuliah dan uang SPP sekolah itu bisa melalui bank semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah melayani pembayaran. Contohnya membayar gaji karyawan, bayar pensiunan dan honorarium. Kemudian selanjutnya ada pembayaran dividen, pembayaran kupon dan pembayaran bonus atau hadiah. Kemudian selanjutnya fasilitas yang diberikan oleh bank atau servis yang diberikan oleh bank itu ada kita dapat bermain di pasar modal. Kegiatan bank ini dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Jadi bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi penjamin emisi atau underwriter, atau penjamin atau guarantor, wali amanat atau trustee, perantara perdagangan efek atau pialang atau broker, kemudian pedagang efek atau dealer, dan perusahaan pengelola dana atau investment company. Dan masih banyak sebenarnya jasa-jasa lainnya, tapi berhubung waktunya tidak mencukupi, jadi saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan produk dan jasa bank. Produk bank sendiri itu terdiri menjadi dua, yaitu produk bank dalam bentuk simpanan dan produk bank dalam bentuk pinjaman. Produk bank dalam bentuk simpanan itu terbagi menjadi tiga: simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Simpanan giro atau demand deposit merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua yaitu simpanan tabungan atau saving deposit, yang merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Biasanya untuk penarikannya sendiri itu bisa menggunakan kartu ATM, slip penarikan. Yang ketiga yaitu simpanan deposit atau time deposit, merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo penarikannya sesuai jangka waktu tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan produk bank dalam bentuk pinjaman. Yang pertama yaitu kredit investasi, kredit yang diberikan pengusaha kepada yang melakukan investasi atau penanaman modal dan memiliki jangka waktu yang relatif cukup panjang. Yang kedua yaitu kredit modal kerja, kredit yang digunakan sebagai modal usaha dan berjangka waktu pendek, tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu kredit perdagangan, kredit yang diberikan pedagang dalam rangka memperlancar, memperluas, dan memperbesar kegiatan perdagangannya. Yang keempat yaitu kredit produktif, kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Yang kelima yaitu kredit konsumtif. Kredit konsumtif sendiri yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya seperti konsumsi pangan, sandang maupun papan. Selanjutnya yaitu kredit profesi, kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara. Selanjutnya yaitu jasa bank. Jasa bank sendiri terbagi menjadi 2 yaitu selanjutnya jasa bank. Jasa bank itu terdiri dari beberapa, seperti yang pertama yaitu kiriman atau transfer, yang jasa pengirimannya bisa melewat bank yang dapat dilakukan dari bank yang sama atau bank yang lainnya. Yang kedua yaitu clearing, penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga yaitu inkaso, penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari kota atau luar negeri. Yang keempat yaitu safe deposit box atau penyewaan box atau kotak pengiriman, tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang yang berharga milik nasabah. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu bank garansi, jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membuat suatu bank garansi, jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu negara. Selanjutnya letter of credit, surat kredit yang diberikan kepada para eksportir, importir untuk melakukan pembayaran atau transaksi ekspor dan impor. Yang ketujuh yaitu menerima setoran. Menerima setoran itu menampung setoran dari berbagai tempat, yaitu pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan uang kuliah. Jadi topik pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai studi kasus. Seperti yang teman-teman tahu bahwa jenis bank berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Jika kita lihat dari sisi perbedaan, tentunya bank syariah memiliki keunggulan daripada bank konvensional karena lebih menguntungkan dari pihak nasabahnya. Bank syariah menganut prinsip keadilan dan prinsip penanggungan bersama, yang artinya apabila mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama-sama, dan apabila mengalami keuntungan akan dibagi secara bersama-sama, sama rata. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah mengapa di Indonesia minat terhadap bank konvensional jauh lebih tinggi daripada minat terhadap penggunaan bank syariah. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengungkapkan data yang menunjukkan pengguna bank syariah adalah sekitar 15 juta jiwa, dengan pada bank konvensional yaitu sekitar 80 juta jiwa, yang artinya pengguna bank konvensional jauh lebih tinggi daripada bank syariah. Bank syariah hanya 18%-nya dari total keseluruhan pengguna bank konvensional. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa bank konvensional masih jauh lebih diminati daripada bank syariah? Apabila kita lihat dari sisi perbedaan, bank syariah masih jauh lebih unggul, dan apabila kita lihat dari sisi Indonesia sendiri yang penduduknya mayoritas muslim, harusnya konsep dari bank syariah ini jauh lebih diminati dan dapat diterima oleh masyarakat seperti itu. Jadi apa sih yang menjadi alasan atau yang mendasari bank konvensional masih jauh lebih diminati daripada bank syariah seperti itu? Terima kasih.